Berhenti menyalahkan waktu. Yang perlu diatur bukan jamnya, tapi dirimu. Kita sering berkata, andaikan aku punya lebih banyak waktu, seolah-olah hal yang paling menghambat hidup kita adalah jarumnya jam. Padahal, setiap orang, dari yang paling sukses sampai yang paling kehilangan arah, mendapat jatah waktu yang sama, 24 jam sehari. Yang membedakan hasil akhirnya bukan banyak sedikitnya jam yang kita punya, tetapi bagaimana kita mengelola diri di dalam waktu itu. 1. Waktu tidak pernah salah, kita yang sering lalai. Waktu tidak pernah berubah, ia berjalan dengan ritme yang sama setiap hari terhadap siapapun. Yang berubah adalah prioritas, fokus, dan kebiasaan kita. Sering kita menyalahkan waktu padahal kita terlalu lama menunda. Kita menghabiskan energi pada hal tidak penting. Kita menunggu motivasi datang alih-alih membangun disiplin. Kita bukan kekurangan waktu. Kita kekurangan kesadaran mengelola diri. 2. Produktivitas. Bukan soal mengejar jam, tapi mengendalikan perhatian. Banyak orang sibuk seharian, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Mengapa? Karena mereka mengatur jadwal, tapi tidak mengatur perhatian. Perhatian adalah mata uang paling mahal di era informasi. Jika kita membiarkan perhatian tersedot oleh notifikasi, media sosial, atau drama kecil sehari-hari, maka meskipun diberi waktu 48 jam sekalipun, hasilnya tetap akan sama, kosong. Mengelola diri berarti menguasai fokus, membatasi distraksi, sadar kapan harus bekerja, kapan harus berhenti. 3. Prioritas. Itu dipilih bukan datang sendiri. Kita sering berkata tidak sempat, padahal yang benar adalah tidak memprioritaskan. Ketika sesuatu penting, kita pasti mencari cara. Ketika tidak penting, kita akan mencari alasan. Dan alasan paling mudah adalah, aku sibuk. Padahal jika dilihat lebih jujur, kita selalu ada waktu untuk scroll media sosial, kita selalu ada waktu untuk menonton satu episode tambahan, kita selalu ada waktu untuk rebahan sambil berkata, sebentar lagi. Kita bukan tidak punya waktu, kita punya, hanya saja kita menukarnya dengan hal lain. 4. Disiplin adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Mengatur diri bukan sekadar bersikap tegas, tapi bentuk penghargaan kepada masa depan. Disiplin itu tidak menyiksa, ia justru membebaskan. Dengan disiplin, kita tidak perlu lagi dikejar-kejar deadline, tidak perlu hidup dalam rasa bersalah, dan tidak lagi menyalahkan keadaan. Disiplin hari ini adalah kenyamanan di masa depan. 5. Jika ingin hidup berubah, mulailah mengubah dirimu. Jangan berharap waktu menyesuaikan diri denganmu. Dialah yang paling konsisten di dunia ini. Kitalah yang harus beradaptasi. Mulailah dari hal kecil. Bangun 15 menit lebih cepat, matikan notifikasi yang tidak perlu, buat daftar 3 prioritas harian, cari satu hal yang benar-benar membawa kemajuan, lalu kerjakan duluan. Perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Berhenti menyalahkan waktu, berhenti berkata, aku sibuk padahal yang sibuk adalah pikiran kita, bukan jadwal kita. Yang perlu diatur bukan jamnya, tapi dirimu. Dan ketika dirimu berubah, hidupmu akan ikut berubah.